Liverpool itu ketika melawan City rekornya sangat positif, Jap. 2 kali menang, 1 kali seri. 1 kali seri pun di Etihad, 2 kali menang, sekali di Etihad, sekali di Anfield. Jadi menurut gua rekor ini yang harus dijaga Liverpool ketika menjamu Manchester City akhir pekan ini. Kembali lagi di Skor Radar kali ini bersama saya. Woi, jangan nyontek dong lu. Udah contekan. Lihat contek. Iya, contek. Belajar dulu. Iya. Ya, kali ini gue temenin oleh Mas Irfan dan juga Kang Jalu. Kita akan ngebahas tentang big match antara peringkat 1 dan 2 Liverpool dan juga Manchester City. Tapi dua-duanya kayaknya, Kang Jalu fans Liverpool. Mas Irfan fans Manchester City ya? Iya, dia baru soalnya jadi fans. Tapi sebelum kita bahas big match ini, gue mau update sedikit tentang format Liga Champions baru yang bakal diterapin di musim 2024-2025. Gimana kalau komentar kalian yang sudah pemerhati Liga Champions dari zaman Piala Winners? Kalau format baru ini kayak gimana? Ya, lebih seru apa lebih ribet? Menurut gue sih lebih seru karena apa? Karena gini ya, dalam artian berarti kan ada 32 tim yang semuanya tidak dibagi lagi grup, tapi berdasarkan undian nih. Jadi tim unggulan pertama bisa ketemu tim unggulan pertama 2 kali, unggulan 2, 3, 4, nah pokoknya sampai 8 kali. Nah nanti baru yang 8 besar otomatis lolos. Ya, 36 tim. 36 tim, ya pokoknya yang 8 besar otomatis lolos. Yang peringkat 924 playoff lagi. Jadi kan ini sebenarnya lebih panjang nih. Cuan lebih gede pasti. Ini pasti ujung-ujungnya cuan lah. Biar buat yang ini Super League. Tapi kan ini sebenarnya dikatakan baru juga enggak, Jap. Inilah bagusnya bahwa di liga-liga Eropa itu ketika perubahan liga tuh udah di beberapa musim lalu, beberapa musim sebelumnya disounding, nggak kayak di negara mana gitu. Tiba-tiba berubah. Tiba-tiba gitu berubah minggu depan ganti 2 wilayah gitu kan. Bener. Ada tuh di negara mana gitu lah. Konoha. Enggak juga di Konoha, bukan di Wakanda apa di mana gitu. Ya tapi menurut gue ini lebih seru lah. Jadi bayangin aja kan dulu yang biasanya 3 pertandingan ya di babak fase grup. 6. Iya karena home away. Sekarang jadi 8, jadi lebih banyak dan terus fasenya juga lebih panjang. Dan yang menariknya lagi, Jap, bahwa mulai musim setelahnya dan selanjutnya itu 2 negara dengan koefisien terbesar di koefisien terbesar itu kan dari 3 kompetisi ya. Itu bisa menyertakan wakil kelimanya di Liga Champions. Jadi kan sebuah negara bisa jadi ya bukan nggak mungkin kayak sekarang peringkat misal Newcastle atau mana lah yang Aston Villa itu peringkat kelima bisa lolos ke Liga Champions ya. Jadi kans untuk tim-tim di liga domestik manggung di Liga Champions makin besar. Jadi di kompetisi domestiknya pun persaingannya jadi lebih ketat lagi bahkan untuk 5 besar. Nah, dan para pemain Liga domestik itu berharap bahwa tim-tim yang tampil di kompetisi antar klub Eropa itu bisa melangkah jauh supaya mendapatkan koefisien karena cuma 2 aja Pak. Ya aja ada berapa liga sih 52 ya kalau UEFA tuh ya. Cuma dua terbesar aja yang mendapatkan jatah tambahan seperti itu. Kalau sekarang kan tuh yang koefisien tertinggi itu Italia sama Spanyol. Inggris. Spanyol tuh 5, Inggris 3, Jerman berarti. Oke. Tapi kan ya berarti kan yang itu akan mendapat, tapi nanti itu dilihat berdasarkan koefisien kompetisi musim bersangkutan gitu. Wah. Tapi yang penting cuan. Karena ini sebenarnya kan intinya adalah bikin Liga Champions lebih menarik lagi daripada konsep Super League. Betul. Karena kan saingannya Super League nih. Iya, sekarang kan kalau nggak salah di Liga Champions yang baru tuh ya Mas Iwan koreksi kalau salah bahwa tim sesama negara aja bisa bertanding langsung. Iya benar. Itu tergantung undian, tergantung posisi. Maka pot unggulannya kan ada 4 pot kan unggulan yang terbagi. Gitu. Oke. Itu aja kita bahas tentang Champions League. Nanti kita lihat secara dilakukannya seperti apa kan belum ini masih kalau pertama. Sih udah harusnya sih lebih seru ya. Cuma kan yang banyak diinin sama orang apalagi netizen, wah ini mah bikin pemain cedera gitu karena matchnya jadi makin banyak, makin mepet gitu. Tapi kan ya keuntungan juga buat klub kan sebenarnya bisa menghidupin klub juga kan. Gimana kalau menurut Papa Irfan? Makanya udah lama nggak syuting nih kayaknya. Kalau dari aspek kekhawatiran soal cedera saya kira itu bagian dari ini ya sepak bola ya. Iya, semua pasti bisa setiap pelatih, setiap klub itu harus mensiasati lah gitulah. Kalau menurut saya sih yang menarik dari Liga Champions format baru ini di fase liga ya kalau nggak salah itu ada fase liganya itu
pertandingannya nggak kandang dan tandang gitu loh. Ya, kan? Ya benar ya kalau nggak benar. salah gitu. Jadi ya. satu tim tuh ketemu 8 tim berbeda, 4 tandang, 4 kandang, tapi lawannya beda semua. Kira-kira disitulah tantangannya bagi setiap tim ya. Sebelumnya kan kita berharap ada kandang, ada tandang nih. Antar besok gue di tandang nih atau di kandang. Tapi nanti nih di Liga Champions nih pasti setiap tim akan memanfaatkan satu pertandingan itu ya, satu peluang emas itu ya harus dimaksimalkan. Saya kira serunya di situ sih. Iya benar. Iya bedanya lagi Jap kan kalau dulu ibaratnya di fase grupnya 6 laga ya. Iya. Sekarang fase grupnya jadi 8 laga kan istilahnya fase liganya dan itu di Januari dimaininnya. Iya. Jadi kan akan lebih panjang kan emang kita tahu bahwa 6 laga fase grup Liga Champions sebelumnya beres di bulan Desember di week kedua atau week ketiga. Week kedua biasanya baru yang ini akan dilanjut lagi di week 3 Januari dan jedanya cuma 1 minggu kalau tidak salah dan ini menjadi jadwal yang padat yang justru tantangannya adalah untuk klub-klub Liga Inggris. Betul. Karena Boxing Day. bukan ada Boxing Day karena biasanya kalau di itu kan di Januari itu kalau tidak salah 2 sampai 3 jadwal Piala FA kalau lolos terus plus 2 semifinal Piala Liga. Betul. Nah, ini yang menjadi tantangan buat klub-klub Inggris yaitu yang mungkin bisa cedera sih mungkin ya para pemain dari Liga Inggris yang bisa dikatakan jedanya semakin pendek untuk istirahat. Kalau liga lain kan dari jeda Christmas tahun baru itu udah panjang. Minimal 2 minggu kan mereka istirahat seperti itu. Oke. Tapi itu kita lihat di musim depan karena musim ini pun baru 16 besar lagi main nanti leg kedua. Tapi yang gue mau bahas adalah Liverpool dan juga Manchester City. Sama-sama kandidat Liga Champions Sama-sama kandidat Liga Champions juga. Kandidat juaranya juga. Dua-duanya kandidat juara. Dan yang satu habis meng-comeback MU. Di babak pertama ya MU seenggaknya merasakan kemenangan. Iya, itu sih sebenarnya agak berharap bisa imbang lah sebenarnya. Sebenarnya bisa. Buat fans Liverpool. Buat fans Liverpool berharapnya imbang supaya agak tenang. Tapi di sisi lain dengan kemenangan kemarin para pemain Liverpool tidak terlena jadinya. Jadi akan fokus pertandingan ngelawan City ini. Jaraknya makin mepet nih harus menang. Nah itu mentalitas harus menang itu muncul di laga akhir pekan ini. Tapi kan yang menarik dari Liverpool akhir-akhir ini adalah banyaknya pemain-pemain muda nih yang mulai bermunculan gitu ya. Karena kan ya dari awal musim pun udah banyak lah yang bilang kalau Liverpool musim ini nggak kuat dari segi komposisi pemain gitu. Dan juga dari starting 11 dan juga backupnya pun nggak terlalu kuat gitu. Nah sekarang muncul nama-nama baru gitu yang bisa jadi pembeda buat Liverpool. Menurut lu kans Liverpool menghadapi City di pertandingan kali ini dengan komposisi skuad saat ini salah mungkin yang udah mulai perlahan membaik. Menurut lu kayak gimana Kang? Dan berapa pertandingan terakhir lumayan oke gitu formnya Liverpool. Iya, kecuali kekalahan lawan Arsenal ya. Kekalahan lawan Arsenal sebenarnya ugly win tuh menjadi hal yang biasa buat Liverpool musim ini. Karena ugly win menurut gua menjadi salah satu syarat tidak tertulis ya Mas Irfan ya ketika sebuah tim ingin meraih gelar juara karena ya bayangin 10+9 berarti itu kan rekor gol paling telat sepanjang sejarah Premier League Liverpool nomor 2 ya sebelumnya dikait ketika penalti lawan Arsenal. Ya menurut gua kans Liverpool untuk meraih kemenangan itu ada tapi yang pertama gua ragu bahwa Klopp akan memainkan sejumlah pemain muda di sini karena beda dengan Piala FA atau Piala Liga ini laga penentuan nih apalagi di musim terakhir tentu Klopp pasti akan sangat meminimalisir perjudian pemain di laga ini. Kemudian kenapa gua punya keyakinan positif juga Jap ketika melawan City bahwa sepanjang bulan Maret sepanjang sejarah Premier League Liverpool itu ketika melawan City rekornya sangat positif Jap. 2 kali menang, 1 kali seri. 1 kali seri pun di Etihad, 2 kali menang, sekali di Etihad, sekali di Anfield. Jadi menurut gua rekor ini yang harus dijaga Liverpool ketika menjamu Manchester City akhir pekan ini. Oke, kalau dari Mas Irfan nih, kita lihat adalah persaingan antara Klopp dan juga Pep Guardiola. Ini kan beberapa musim terakhir di Liga Inggris bahkan mereka di Jerman ini mereka tuh head to headnya sangat ditunggu-tunggu gitu. Bahkan Pep pun mengakui kalau ya pelatih yang dia masuk lawan berat dia sekarang tuh adalah Klopp gitu. Nah ngelihat di pertandingan nanti mereka juga mungkin menang dan kalahnya balance gitu ya, seimbang, head to headnya seimbang. Buat pertandingan kali ini ngelihat posisi kedua tim gitu menurut lu gimana Mas? Posisi mereka kan saat ini kan sangat ketat ya. Beda 1 poin ya. Liverpool 63,
City 6-2 itu sangat dampak psikologisnya sangat tinggi ya kalau menurut gue ya. Terus yang kemarin juga City sih udah memperlihatkan mentalitas mereka kalau gue lihat ya. Ketika tertinggal 0-1 mereka bisa ngejar menjadi 3-1 gitu kan. Ada ketika Jack Grealish nggak bisa main, ada Phil Foden gitu loh. Terus Rodri juga di situ berperan juga kan, dari lini tengah memberikan umpan kepada Erling Haaland, itu kan bagian dari kekuatan mentalitas City juga. Jika Liverpool punya mentalitas itu, saya kira City juga punya mentalitas seperti itu. Jangan lupa juga ketika jelang lawan Liverpool mereka menghadap champion bukan. Sebelum ini kan jelang lawan Liverpool ya, lawan MU itu kan. Artinya kan ada frame di pikiran para pemain, pelatih ini kan sebuah tekanan juga, ya kan. Ketika mereka mau main di derby Manchester, mereka akan menghadapi Liverpool di pekan selanjutnya. Big match, itu bahkan setelah lawan Liverpool ini mereka akan menghadapi Arsenal gitu ya. Itu menjadi sebuah rentetan tantangan yang saya kira kunci dari mampukah City mempertahankan gelarnya gitu ya di Liga Inggris. Jadi ini saya kira di pekan awal Maret ini bagian dari kunci Manchester City untuk meraih gelar gitu. Lawan MU mereka sudah melaluinya gitu ya, dengan baik. Terus dengan besok lawan Liverpool, terus juga selanjutnya lawan Arsenal. Besok lawan Liverpool saya kira Pep Guardiola sama Jurgen Klopp versus Guardiola saya kira bagian dari rivalitas yang sangat menarik ya. Emang keduanya imbang ya intinya ya. Dan harus diketahui bahwa rekornya Liverpool di kandang itu lawan City sangat mengesankan gitu ya. Itu ada di bawah asuhan Klopp sendiri itu hanya sekali kalah. Ya. Itu kalahnya pun sebenarnya telak gitu, 1-3 waktu itu jadi tahun 2022 kalau salah itu masih ada Ilkay Gundogan, terus satu gol lagi dari Raheem Sterling, sekarang sudah nggak ada. Terus tapi itu bagian dari memperlihatkan bahwa Anfield itu sangat mengerikan gitu ya. Jadi saya kira peluang untuk Liverpool dalam meraih kemenangan itu dari sisi pemainnya, tenis ya saya kira sangat besar juga. Ya, Kang Jalu waktu itu kemarin sempat bilang gitu kalau momentum liga itu terlihat di bulan Februari dan Maret gitu ya. Nah, kalau sekarang nih dengan penampilan 3 tim teratas lah, Arsenal, City dan juga Liverpool. Menurut lu kans Liverpool sejauh ini buat mengunci gelar juara udah bisa dilihat belum? Agak sulit sih dengan persaingan yang sangat. Even kalaupun Liverpool menang pada laga akhir pekan ini, menurut gue itu belum bisa menjadi belum bisa menjadi patokan bahwa Liverpool akan dengan mudah bisa memastikan gelar di bulan April gitu. Menurut gue itu masih terlalu dini untuk mengatakan demikian, Jap. Karena apa? Karena sebenarnya Liverpool tuh kalau lawan klub besar biasanya jago. Ketika lawan klub guram, contoh Nottingham Forest pekan lalu aja butuh 99 menit untuk meraih kemenangan. Jadi menurut gua walaupun memang Liverpool punya rekor bagus ya, di tiap tahun genap bulan Maret itu mereka dalam 8 tahun terakhir cuma kalah sekali. Menurut gua ini kan hanya data statistik. Ya, tapi menurut gue ini bisa menjadi bukti bahwa Liverpool ketika top perform mereka sulit dikalahkan. Tapi ya kembali, kalau untuk mengatakan bahwa Liverpool akan juara, andai menang lawan City, menurut gue masih terlalu dini seperti itu. Tapi kalau menurut lo sendiri, skuad City musim ini menakutkan apa enggak? Ya mungkin tidak semenakutkan 2 musim lalu ya, atau karena City memang dibandingkan Liverpool lebih dalam lah skuadnya. Secara rotasi pemain mereka bisa punya pengganti yang sepadan, ada Doku, ada segala macam yang masih bisa dimainkan. Tapi kalau dari sisi kualitas dan mentalitas juara, tentu kehilangan Ilkay Gundogan, siapapun itu yang sebelumnya telah pergi itu akan sulit digantikan. Tapi
salah satu nilai positif dari Liverpool musim ini bahwa Erling Haaland tidak menakutkan musim lalu. Ini yang bisa menjadi modal. Tapi jangan salah, Erling Haaland tidak menakutkan musim lalu karena apa? Karena Kevin De Bruyne absen 1 semester nih. Paruh pertama kan absen, paruh kedua setelah kembali dia berapa? Udah 7 apa 9 assist gitu. Nah, ini yang pernah kemarin kan 1 match 4 assist. 4 assist. Nah, berarti 7 game 9 assist kan. Nah, ini yang patut diwaspadai sebenarnya bukan Erling Haaland tapi bagaimana penyuplai lini tengah City itu yang harus dikunci oleh para gelandang Liverpool. Ya kemarin pun kelihatan di match lawan MU gitu di babak pertama ketika MU solid dalam defense, ketika defense hampir seluruh pemainnya turun ke lini pertahanan gitu ya. Agak kesulitan emang City untuk nembus gitu. Tapi di babak kedua yaitu punya pemain kayak Foden yang punya skill cutting inside, masuk ke tengah dan shooting yang bagus juga berbahaya gitu. Ketika Haalandnya mati, banyak nih pemain-pemain lain yang bermunculan gitu. Beda dengan apa MU misalkan kemarin ketika Højlund nggak ada, Rashford pun itu juga serangan balik counter attack gitu ya, memanfaatkan cepat, pergerakan yang cepat, juga lagi lengah gitu, pertahanan City-nya dimanfaatkan dengan baik gitu. Tapi ketika open play, ketika pertahanan City lagi kokoh, mereka sulit gitu buat nembus gitu. Nah ini bagusnya City kalau menurut gua ketika Haalandnya off, bahkan kemarin ada peluang mateng tapi nggak jadi. Gawang kosong tapi tendangan yang ke itu langit gitu. Itu ya. Iya itu walaupun Haalandnya kayak gitu tapi tetap aja pemain lain khususnya Foden nih. Menurutku kan banyak pelatih yang bilang, bahkan Klopp bilang Foden tuh pemain terbaik IPL musim ini gitu. Nah lu setuju nggak dengan perkembangan yang kita lihat Phil Foden gitu, dengan pemain seangkatan dia sebenarnya nggak banyak juga yang struggle, kayak Rashford kan masuk angkatan dia, Jadon Sancho bahkan sama-sama mulai di akademinya City gitu, tapi juga nggak bisa struggle kayak Foden. Nah Foden menurut lu apakah bisa dan memenuhi kriteria bakal jadi pemain besar gitu? Ya kalau menurut gue sih Foden itu salah satu contoh dari suksesnya tim mudanya Manchester City ya, ya kan. Dia itu juga mendapat perhatian besar dari Pep Guardiola. Yeah. Dia bagian dari rekonstruksinya City era Guardiola yang dimunculkan gitu kan. Foden itu juga dari sisi psikologis, dari sisi kalau kita bicara soal bagaimana masa depan seorang pemain gitu. Yeah. Itu kan tidak terlepas dari sisi kehidupan pribadinya. Dia juga sudah menikah gitu. Karena nggak banyak pemain akademi yang bisa nembus. Artinya dia bisa memanage gitu kan, antara karir, antara kehidupan pribadinya dan lain-lain. Itu juga bagian dari kiat Pep Guardiola gitu. Nah untuk permainan saya kira itu memang bagian dari tipikal gelandang serang bisa yang unik ya, dia bisa main di tengah, bisa main di sisi kiri gitu kan. Itu sisi kiri itu yang lebih bagus ya itu. Tapi jangan lupa juga di sana ada dia membutuhkan pemain-pemain seperti Kevin De Bruyne ya, yang saya kira itu bagian dari perkembangannya dia untuk di masa depan. Saya kira Phil Foden bisa lah untuk menjadi pemain masa depan, dan saya setuju juga kalau misalkan memang Phil Foden itu pemain terbaik Liga Inggris. Berapa gol Foden di Anfield nanti? Ya kalau menurut saya peluangnya itu ada ya, 2 bisa gitu loh. Ya, agak susah juga untuk diprediksi, tapi peluang untuk mengoyak gawang Liverpool itu sangat terbuka. Emang agak susah ketika pemain itu cetak gol 1 di laga sebelumnya. Biasanya back to back gol tiap dia akan diperhatikan oleh pelatih lawan gitu loh. Yeah. Ini pemain harus diwaspadai gitu kan. Itu bagian dari strategi juga yang harus diingat gitu ya. Tapi secara perkembangan yang menurut lo bilang sangat pesat ya. Itu dibuktikan dengan setara dengan Erling Haaland ketika dia jumlah golnya di Derby Manchester gitu ya, 6 gol ya. Yeah. Itu juga bagian dari bukti bahwa Phil Foden itu adalah masa depan City, masa depan timnas Inggris. Karena kalau buat pemain, apalagi pemain muda, buat
main oke di match sekelas derby itu kan agak sulit gitu ya, nggak banyak derbynya pemain sekelas gitu sih, soalnya ngapain nih bahas derby sekelas gitu. Tapi ya gini Jap, kenapa yang gua Klopp paling mengkhawatirkan Foden, karena kan kita tahu Erling Haaland kalau lawan Liverpool kan kesulitan Jap. Justru maksud gua karena tenaga aura dari Nunes itu nular Kang. Jadi dia nggak enak sama Nunes, udahlah gue imbangin Nunes deh. Kalah gondrong juga sama Virgil van Dijk kan. Nah menurut gua ini yang wajib diwaspadai. Jika memang Liverpool bisa menang dalam duel lini tengah dan mengunci Kevin De Bruyne sama Phil Foden, kans untuk menang ada gitu. Tapi jika memang dibiarkan, bukan berarti Haaland akan dibiarkan segitu aja ya, tapi maksudnya dalam artian bahwa Haaland pasti akan kesulitan mencetak gol di Anfield, tapi justru yang punya peluang ada Kevin De Bruyne dan juga Phil Foden. Ya, ini yang menjadi harus kewaspadaan. Tapi ya tetap lah. Berapa? 2-1 aja lah. Menang berarti ya? Ya menang lah, harus optimis. Liverpool. Di Liverpool lah. Ya, kalau dia Kang Jalu Liverpool, saya Manchester City harusnya. Oh ya belum tentu ya, boleh seri juga boleh kok, nggak apa-apa. Iya. Nggak, gue yakin itu Manchester City. Itu kalau misalkan dia bisa ngalahin Liverpool, ini kan ada beberapa celah ya. Ada boleh dibilang misalkan oke lah Liverpool menurunkan pemain yang pemain muda, pemain apa. Sulit gitu. kok pemain muda mah nggak mungkin. Misalkan gitu ya. Tapi peluang karena banyaknya pemain yang cedera gitu. Itu aspek yang saya kira peluang inilah yang harus diambil Manchester City gitu. Jadi berapa? Ya gue sih 2-1 juga. Nggak. 2-1 City. Iya 2-1 City lah. Sulit lah. Kalau menurut scorer 2-1 siapa nih? City apa Liverpool? Tapi kayaknya seri 2-2 Kalau menurut gue sih seri, karena gue pengen melihat Arsenal yang juara musim ini. Oke, sampai ketemu lagi di Skor Radar episode selanjutnya. Gue Fajar Zulfahmi pamit, Mas Irfan dan Kang Jalu pamit. Bye-bye. Main football dulu ya.